Oke, sekarang gue mau ngomongin tentang integrasi. Integrasi ya. Integrasi ini artinya ya saling menyambung. Nih boy, integrasi ini artinya saling menyambung. Metode yang udah lo pelajari ya, yaitu abadi, ya, eh, apa, bagaimana, dan diapain. Kenapa metode ini yang gue bikin ya biar bisa lo pakai? Karena metode ini boy memungkinkan lo untuk saling menghubungkan antara satu ilmu atau satu pengetahuan ya dengan pengetahuan yang lain. Misalnya nih A ya, ini pengetahuan B, ini pengetahuan C. Dia saling terhubung nih satu sama lain ya. C bisa nyambung ke B ya. B bisa nyambung ke A bisa nyambung ke C bisa sambung ke A. Jadi lo belajarnya terintegrasi nih boy ya. Nih, lo terintegrasi belajarnya. Karena apa? Contoh ya, misal ya. Misal lo pengen belajar ilmu ekonomi ya kayak tadi ya, ilmu ekonomi gitu ya. Misal lo di apa, nih lo nulis apa bedanya ekonomi biasa dengan ekonomi Islam ya, ekonomi Islam ya. Nih, habis itu lu kan nyari nih jawabannya nih ya. Nih, lu pasti nyari jawabannya ya. Lu kayak searching apa segala macem. Nah, nanti akan ketemu nih ya pada saat prosesnya lu akan ketemu kayak semacam oke, lu lagi nyari tentang ilmu ekonomi, tapi karena pertanyaan lo apa bedanya sama ekonomi Islam, lo jadi ketemu nih ya titik yang menghubungkan antara ilmu ekonomi dan ilmu Islam. Nih misalnya nih ilmu ekonomi, nah ini prinsip Islam ya, lo jadi nyambung nih ya. Niatnya lo mau belajar ekonomi, malah ternyata lo dapet buff, lo sekalian juga belajar tentang ilmu Islam, prinsip Islam. Nah yang gue maksud dengan integrasi itu di situ boy ya. Jadi apa ya bahasa peribahasanya apa ya, sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui gitu ya. Jadi itulah kenapa framework ini ya, framework abadi ini yang waktu itu udah gue jelasin di video lalu, itu penting banget karena lo bisa saling menyambungkan ilmu ilmu A dengan B misalnya gitu ya. Ilmu desain ilmu desain dengan misalnya dengan ilmu matematika matematika. Ini kalau lu pakai metode abadi ya, lu belajar desain, lu pasti bisa aja atau ketemu aja nih sambungannya apa nih ilmu desain dan matematika gitu ya. Contoh, contoh misalnya ya di dalam ilmu desain ya, pada saat lo mau membuat logo ya, pada saat lo mau buat logo, lo mau desain logo ya, lo mau desain logo, lo pengen ada elemen bulat di situ ya. Nah, tapi bentuk bulat ini ya bisa saling bertumpuk dengan indah kalau lo pakai prinsip yang namanya golden ratio boy ya, 1,618. Nah, ini kan prinsip dalam matematika ya. Prinsip ini adalah prinsip yang mengulang ya, Fibonacci ya. Kalau belajar matematika tuh ya, dia bentuknya kayak keong begini nih. Nih ya. Nah, ini kan pertemuan antara ilmu desain dengan ilmu matematika nih. Paham ya gambarannya ya? Jadi belajar itu bisa asik gitu karena lo bisa nyambungin satu ilmu desain dengan ilmu yang lain gitu ya. Contoh lagi ya. Nih, contoh lain. Tadi ilmu ekonomi udah, habis itu misalnya ilmu misalnya ilmu coding ya. Nih, misalnya ilmu coding ya. Lo lagi belajar ilmu coding nih. Habis itu selain ilmu coding ternyata lo juga suka tentang kesenian. Ya, nih. Nah, lo lagi belajar coding, habis itu lo mau nyambungin tentang kesenian ya, karena dua-duanya ini ilmu yang bikin lo tertarik. Lo pakai nih metode apa nih ya, lo bikin list-list pertanyaannya ya, dari apa, dari bagaimana tentang coding ya, apa tentang seni, bagaimana tentang
seni ya. Terus pada saat lo nyari nih lo pasti nanti ketemu deh irisannya ya, bahwa ternyata ada loh ya, atau pernah ada ya, bahwa karya seni itu kan harus unik ya, harus mencirikan ini satu karya seni, atau ini hanya punya satu ya, hanya ada satu di dunia ya. Di coding ya ada prinsip, kalau nggak salah tuh namanya enkripsi uh, hash 256, yang dimana kode enkripsi ini bisa menjadikan aset digital seperti Bitcoin ya, Ethereum dan segala macam kripto lainnya menjadi punya satu kode unik. Nah, dari gambaran lu coding lu tahu ini dengan kesenian yang lu tahu nilainya, dia harus unik ya, dia harus beda dari yang, ketemulah lo jalur yang namanya NFT misalnya. Nah gitu loh boy. Jadi di masa depan ini gue yakin ya, di abad ini dunia tuh akan bekerja dengan cara yang seperti ini gitu. Ilmu satu saling tersambung dengan ilmu lainnya boy. Nih saling tersambung dia sama ilmu lainnya. Nah lo harus bisa nih adaptasi ini. That's why metode ini, abadi ini penting, biar lo bisa integrasi nih biar lu bisa integrasi ilmu satu dengan ilmu lainnya ya. Nih ini tersambung nih, lu bakal nemu nih sambungan antara ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini ya. Jadi kalau misalnya dibikin semacam apa kita nyebutnya ya, misalnya kita nyebutnya bank pengetahuan gitu ya. Nih misalnya kita nyebutnya sebagai bank ilmu ya. Itu saldo lo ya, kalau lo pakai metode ini saldo lo tuh banyak saldo lo banyak karena titik-titiknya saling tersambung satu sama lain ya. Lo menghasilkan sesuatu yang baru lagi ya, lu menghasilkan sesuatu yang baru lagi, ini nanti kesambung ke sini ya, yang ini belum kesambung ke sini, nanti bakal kesambung ya. Jadi ilmu lo banyak ilmu lu tuh banyak dan bervariasi nih ya. Abis itu apalagi kalau lo bisa integrasi ilmu ya, lo jadi unik ya. Apa bang maksudnya unik? Misal gue seorang klien yang gue pecinta lingkungan gitu ya, tapi gue pengen bikin website tentang cinta lingkungan gitu ya. Nah siapa yang dicari? Yang satu-satunya dicari adalah adalah programmer ya, programmer yang ngerti soal apa, soal lingkungan gitu. Inilah nilai jual lu sebagai manusia yang unik tuh ini, karena ilmunya nggak cuma satu boy yang lu sambungin lu nyambungin ilmu-ilmu lain gitu. Inilah masa depan gitu ya, gue yakin nih lo kalau mau jadi orang unik itu harus begini. Karena kenapa nih, gue kasih tau boy fakta pahit juga ya. Ada berapa juta sekarang setiap tahun ada berapa juta ya, tiap tahun mahasiswa S1 yang lulus mahasiswa S1 lulusan manajemen misalnya, manajemen gitu ya, ada berapa juta abis itu industrinya atau tempat kerjanya ada berapa banyak gitu ya, ada berapa banyak. Emang bisa nampung ini semua itu berjuta-juta loh bro, juta-juta loh boy, ini tempat kerjanya terbatas. Makanya lu harus punya apa namanya lu harus punya namanya nilai jual ya, atau value yang hanya lu dan cuma lu di dunia ini yang punya. Makanya belajar harus terintegrasi biar lo saling hubungin ilmunya ini
cuman lo doang yang bisa nih gitu boy ya.